Go. Pak Otto sama Elsa Sarif. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, saudara ahli. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Tadi ahli menyatakan bahwa pasal 28 tersebut mempunyai potensi untuk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan mengaitkan tujuan dibuatnya Undang-Undang Advokat ini. Tetapi ahli hanya mengutip satu saja daripada tujuan dibuat Undang-Undang Advokat itu, yaitu hanya di butir C. Sedangkan di butir A dan B, saudara ahli tidak mengutipnya. Oleh karena itu supaya jelas, saya mengutip apa yang disebutkan dalam pasal di butir A. Di bagian menimbang disebutkan bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa. Saya ulangi sini, tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, dan tertib dan berkeadilan. Yang B disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi yang advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekali lagi sini bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak-hak manusia. Di C tadi yang ahli sudah bacakan adalah disebutkan begini, bahwa advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan hukum. Kalau di bagian di butir C di sini adalah perlindungan terhadap advokat, maka jelas di bagian A dan B itu adalah perlindungan terhadap pencari keadilan. Sehingga linear dengan apa yang dikatakan oleh saudara ahli Abdul Hakim Nusantara, tujuan undang-undang ini adalah perlindungan kepada pencari keadilan, dan perlindungan terhadap pencari keadilan itu adalah merupakan tanggung jawab negara untuk melindunginya. Oleh karena itu diperlukan suatu organisasi profesi yang kuat. Sebab kalau tidak ada suatu organisasi yang kuat, tidak ada standarisasi profesi yang kuat, maka berpotensi pula lah para advokat itu menjadi mempermainkan para kliennya, mempermainkan para pencari keadilan, sehingga tidak terlaksanalah tujuan daripada kemakmuran dan keadilan tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau pasal 28 ini dikaitkan dengan pasal bagian butir C ini, yaitu perlindungan terhadap pencari keadilan, tercapainya peradilan yang jujur, bagaimana pola keseimbangannya? Kalau tadi kan ahli mengatakan hanya perlindungan terhadap advokat, sementara di sini ada perlindungan terhadap para pencari keadilan dan juga perlindungan kepada keadilan daripada masyarakat tersebut. Terima kasih. Elsa Sarif, ditampung terus terakhir ya ini, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Mohon dijelaskan oleh ahli di dalam kebebasan berserikat berkumpul yang masuk dalam bab warga negara dan penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana kebebasan itu masuk di dalam pembentukan organisasi massa dan lain-lain, itu masuk dalam Departemen Dalam Negeri. Nah, sedangkan profesi advokat itu masuk dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 yang mana tentang kehakiman, itu dinyatakan adalah organisasi yang dimaksud sini bukan organisasi massa, bukan organisasi warga negara, tetapi organisasi profesi advokat yang mana sebagai penegak hukum. Itu saya ingin penjelasan dan korelasi yang pada saat sebelum adanya undang-undang advokat ini dibentuk, itu tentang masalah regulasi ini dipegang oleh Departemen Hukum dan HAM. Sehingga saya ingin menjelaskan apa bisa disamakan yang kedua posisi ini. Yang satu dulu dibentuk oleh departemen, diatur oleh Departemen Dalam Negeri, dan sekarang waktu dulu diatur dalam Departemen Hukum dan HAM yang dialihkan kepada
organisasi profesi advokat, saya nggak mau profesinya dihilangkan ya, profesi advokat yang akhirnya dipegang oleh itu untuk mengambil regulatornya. Nah, yang tidak membatasi atau mematikan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh advokat yang dikaitkan dengan warga negara. Terus kemudian saya ingin juga menjelaskan, mohon penjelasan tentang keadilan, di mana semua warga negara tuh bebas, mempunyai hak untuk mendapatkan pencarian atau mendapatkan mata pencariannya. Itu sifatnya yang umum. Tetapi jika ingin masuk menjadi tentara ataupun menjadi hakim ataupun menjadi apapun ya, di situ dibatasi dengan suatu syarat-syarat. Apakah itu suatu yang tidak adil atau itu suatu melanggar HAM? Itu saya mohon penjelasan. Satu lagi. Masih? Masih Pak. Ya silakan. Saudara ahli, tadi dari awal telah menjelaskan tentang rumusan pembuatan undang-undang advokat. Tadi pendapat ahli ada menerangkan bahwa undang-undang advokat ini non-akademis. Tentu berpengaruh kepada aturan-aturan norma berikutnya terhadap undang-undang itu sendiri. Mohon kepada ahli menjelaskan hal yang demikian terhadap rumusan undang-undang non-akademis. Terima kasih. Silakan dipersingkat Pak Saldi. Terima kasih Ketua Majelis dan Majelis Hakim yang saya muliakan. Izinkan saya untuk tidak menjawab pertanyaan nomor 1 Bu Elsa Sarif karena itu tidak bahagian yang saya kemukakan dalam keterangan sebagai ahli. Saya tidak menjelaskan struktur, tapi lebih kepada hal-hal lain di luar itu, Bu Elsa. Saya mohon maaf tidak menjelaskannya. Saya akan jawab pertanyaan Bu Elsa berbarengan dengan pertanyaan Pak Oto Hasibuan. Di konsideran menimbang huruf A dan huruf B itu memang tidak eksplisit perlindungan terhadap profesi advokat atau kepada advokat itu sendiri. Tapi ini perlindungan kepada pihak atau rakyat. Nah, menurut saya memberikan keluasan kepada rakyat untuk menentukan kelompok advokat yang mau ia percaya di pengadilan itu bahagian juga dari memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, kalau ia terfokus pada satu institusi saja atau satu-satunya organisasi, itu menyediakan keterbatasan juga kepada rakyat untuk mencari keadilan itu sendiri. Jadi menurut saya memahaminya, semakin ada pilihan itu menjadi semakin lebih baik. Karena proses pelayanan itu kan menyangkut pilihan orang yang mau dilayani. Nah itu, jadi menurut saya kalau orang mau menentukan organisasi lain ada pilihan itu menjadi lebih baik. Jadi kalau dia hanya satu organisasi saja itu ada batasan orang untuk memilih. Karena ini menyangkut kepercayaan. Nah, Bu Elsa tadi juga terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan kepada rakyat dalam proses penegakan hukum. Saya menganggap Ibu Elsa ini problem kalau orang mencari dokter itu sebetulnya adalah kalau ibarat mencari dokter atau mencari dukun misalnya itu kan ada keyakinan orang kepada dokter itu. Kalau hanya ada satu-satunya dokter, lalu tidak yakin kan tidak ada punya pilihan lain di luar itu. Nah, yang terakhir soal saya sebetulnya tidak pernah menyebut non-akademis, Pak. Tapi kalau tadi ahli yang sebelumnya menyebut tidak ada naskah akademiknya, mungkin itu bisa diklarifikasi lagi kepada ahli yang sebelum saya. Tapi menurut saya, soal naskah akademik, itu memang baru tren yang muncul dalam beberapa tahun belakangan. Dulu memang tidak ada kewajiban undang-undang punya naskah akademik. Jadi banyak sekali undang-undang dulu yang lahir tanpa naskah akademik. Dan kewajiban itu baru muncul kemudian terutama setelah ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Terima kasih Majelis Hakim yang saya muliakan. Majelis Hakim, kalau bisa sedikit aja. Tadi supaya dijelaskan bahwa ahli ini menyatakan jangan disamakan lembaga dengan orangnya, gitu ya. Kalau advokat itu hampir 30.000 di seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi tergantung masyarakat memilihnya. Jangan lembaga satu-satunya disebut karena tidak lembaga itu yang langsung kepada membela kepentingan klien, gitu. Ya, saya kira tidak usah dijawab. Kan saudara mau menyatakan supaya dibedakan.